Jenengan gabung NASA tahun pira Mbak, kawit kapan? Kalau untuk gabungnya sendiri itu tanggal 31 Oktober tahun 2017. Kalau untuk fokusnya sendiri itu Maret tanggal 11 tahun 2018 setelah KDI Plus. Oh. Terus dari masih kerja atau sekolah atau apa? Enggak, kalau saya gabungnya sendiri itu dari SMK kelas 1 semester 2 di tahun 2017 itu. Terus mau fokus itu kenapa Mbak? Kalau dulu mau fokusnya itu kan karena tahu keuntungannya ya. Oh, tahu keuntungan. Iya. Karena kan keuntungan dari produk itu kan 5.000, dari Zaima itu kan 5.000 terus sampai 200.000 kan satu produknya. Nah, dari situ akhirnya melek tuh, keuntungannya besar gitu. Nah, dari situ tahu tuh bahwa masa sih semua saya ngerasain keuntungannya gitu kan. Akhirnya saya cerita-cerita sama teman-teman saya gitu. Akhirnya banyak yang gabung. Iya, akhirnya banyak yang gabung. Sebenarnya gabungnya juga ya karena apa, tahu sih keuntungannya juga besar gitu. Kebanyakan juga yang gabung ya anak-anak SMK kan. Angkatanku gitu atau di kelas gitu. Dimarahin guru nggak Mbak? Ya pastilah dimarahin guru, teman-teman ngejauh. Terus gak pernah mau main bareng, dikucilkan dari kelas, diomelin sama guru lagi pelajaran HP-an. Itu udah pasti bulian, itu datang pas SMK. Tapi bisa lulus ya? Bisa lulus, berarti aku resmi stokis itu pas 2019 itu tanggal 14 Oktober itu hari Senin. Waktu itu izin sekolah juga, izinin beberapa timku dari berbagai sekolah untuk ikut presentasi nemenin aku di kantor NASA Yogyakarta. Nama lengkapnya siapa? Oh iya, nama lengkap Mbak? Oh iya, nama lengkapku Tina Trisnawati, biasanya dipanggilnya Tina. Umurku 19 tahun. Kode stokis R2966 Purbalingga. Jadi yang jelas waktu itu enggak boleh sama guru, terus dikucilkan temen. Tapi setelah mereka tahu sekarang gimana? Ya gitu, setelah mereka tahu ya mereka pada mau berteman gitu. Terus dari guru juga welcome, karena kan bagaimanapun aku berbisnis ini tuh dari awal memang sudah membawa nama SMK gitu. Pertaruhannya nama SMK. Jadi bagaimana kedepannya kalau teman-teman saya menjunjung nama SMK-nya itu dengan prestasinya mereka, kalau ya saya bisanya dengan saya sukses di bisnis NASA ini, jadi membawa nama harum SMK saya. Bagaimanapun setelah saya sukses itu yang akan ditanya saya alumni mana, saya sekolah mana, otomatis SMK saya yang akan saya banggakan gitu. Terus dari pihak keluarga bagaimana Mbak awal-awal Mbak? Kalau dari awal gabung itu sebenarnya saya gabungkan dari pacar saya dulu. Wis. Keren. Tapi sayangnya putus. Duh. Baru fokus. Nah, awal orang tua nggak tahu karena untuk gabung NASA sendiri kan bayar 200.000. Itu benar-benar dulu masih kelas 1 tuh 5.000 aja besar banget, apalagi 200.000 kan. Nah, kebetulan waktu itu bulan akhir Oktober itu saya dikasih uang SPP 115 waktu itu. Nah, karena saya udah pengen banget gabung gitu kan. Akhirnya saya pakai uang SPP dulu tuh 115. Wah. Ini jangan ditiru ya. 115 lah ke 200 sih berarti kurang kan. Nah, itu akhirnya saya minjem uang teman saya. Akhirnya gabung tuh bayar 200.000. Nah, dari situ tanggal 1 Novembernya saya langsung jualan di kelas secara offline. Nah, habis itu sekitar November itu keuntungan sampai 1 juta lebih tuh. Akhirnya saya bisa ngembalikan uang SPP. Dari situ akhirnya wah, ini mah bisnis yang menjanjikan nih buat kedepannya gitu. Makanya dari situ mulai fokus. Cuma beberapa down sih. Akhirnya itu ketemu upline, disarankan KDI Plus, tahu ilmunya ya praktek sampai sekarang. Nah, terus waktu KDI Plus kan masih sekolah. Nah, terus izinnya bagaimana sama wah, guru? itu dramanya dimulai. Itu pertama dimulai dramanya itu karena apa namanya, cuma jualan toh itu kan kesini kok ternyata caranya itu semakin saya tuh harus membagi waktu nih gitu kan. Nah, ternyata dari situ tuh guru-guru saya kan ya belum welcome dengan saya gitu kan. Apalagi bisnis apa sih, orang sekolah ya sekolah gitu kan. Nah, izinnya juga susah waktu itu, harus ke BK dulu ngurus izin dan sebagainya. Akhirnya sampai ke tempat KDI Plus itu saya telat dan nggak bisa ganti baju untuk umumnya, tapi saya harus pakai baju sekolah. Dan ternyata sampai di KDI Plus itu sekitar pesertanya 100 kurang itu mayoritas itu ibu-ibu, mbak-mbak, dan cuma saya yang belajar di situ pakai seragam sekolah, masih pakai seragam, bawa tas, buku sekolah kita bawa semuanya ke KDI Plus gitu. Berarti kekeh meyakinkan guru itu sangat kekeh. Lah, itu luar biasa banget meyakinkan guru, soalnya apalagi kan nginep di hotel gitu kan. Taunya kan iya, dalam petiknya kan negatif, pokoknya gimana gitu. Nah, akhirnya dari situ berarti udah awal nih salah satu cara guruku biar benar-benar mengizinkan dan seterusnya bisnisku berjalan kan dengan aku ada hasilnya gitu loh, nggak cuma omong doang gitu.
makanya dari situ baru. Cuma ya gitu, setelah KDI Plus semuanya dimulai, kayak teman-teman ngebully sampai ditulis di papan tulis tuh, dibully full. Contohnya Mereka nulis apa Mbak? kayak gini, pas istirahat saya keluar masuk kelas itu satu papan tulis tuh udah ditulisin semuanya, ya mau cantik pakai nasa dong, mau pakai nasa semuanya gitu. Ya Allah, malu banget waktu itu gitu kan. Cuma ya gitu, kalau saya mundur mereka malah tepuk tangan dong, tuh kan Ya. karena gagal gitu. Berarti kan sampai cara saya harus berhasil, saya harus ada hasilnya biar mereka tuh, aku nggak perlu ngomong ini saya loh, tapi mereka akan diem melihat hasil saya sendiri gitu. Dan sekarang yang bully banyak yang gabung ya Mbak? Iya, akhirnya mereka satu persatu bergabung gitu ya. Agak apa lah, dulu memang banyak banget, silakan kamu dulu yang sukses gitu, nanti kamu sukses baru saya gabung gitu ya. Akhirnya mereka menyerahkan diri satu persatu gitu. Cuma ya gitu, mau hasil besar memang harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan hasil besar tersebut. Gak bisa nih mau hasil besar kerjanya kecil, terus nggak mau capek, nggak mau ini terus sebagainya, nggak mungkin bisa gitu. Tuh ngimpi banget. Oh, ngimpi bener. Berarti mulai gabung kelas berapa? Kelas 1 Kelas semester 1, 2. terus stokis kelas? Kelas 3. Jadi Kelas 3. off-nya itu sekitar setengah tahun karena itu apa waktu itu enggak ada pelabun sama ya itu yang ngajak gabung NASA gitu kan, karena ada pelabun. Yang ngajak gabung NASA itu Iya. siapa? Pacar. Iya, sekarang jadi mantan gitu. Iya. Ya namanya masih kecil kan, bucin gitu. Ya. Nah, gara-gara bucin itu akhirnya nggak fokus tuh di NASA. Akhirnya ketemu Upline suruh fokus, udah baru itu fokus. Makanya pesen banget sih buat yang masih muda gitu kan, buat bisnis, ayolah bisnis gitu kan. Nanti masalah cowok tuh gampang. Tinggal milih nanti. Iya, nanti kalau kita udah punya tabungan di belakang, udah kita punya apa semuanya gitu, cowok tuh tinggal milih kita mau yang kayak apa gitu loh. Tinggal sekarang mah fokus aja untuk semuanya gitu. Dengerin lu, Din, Nanti- dengerin. Nanti semuanya tuh akan mendekat dengan sendirinya. Jadi iya. bagi kalian yang masih muda, benar-benar jangan sia-siakan waktu, karena mereka yang sudah tua tuh menyesal kepengen balik ke masa mudanya mereka yang lebih bermanfaat gitu. Mending capek sekarang, masa tua tinggal menikmati daripada sampai tua tetap harus bekerja gitu. Yes, motivasi banget, Terus cara yakin. meyakinkan tuh anak-anak SMA kan untuk diajak bisnis seperti ini kan kadang pasti terkendala ya, baik terkendala modal, terus kendala apa ya, yang namanya anak sekolah kan mayoritas kan pasti belajar lah ya. Nah itu meyakinkannya gimana? Oh iya, kalau aku sendiri itu lebih ke mencontohkan sih, kayak nggak nyuruh mereka gabung, tapi aku mencontohkan nih dari diriku sendiri gitu kan. Aku mencontohkan bahwa aku mendapatkan keuntungan gini-gini loh. Terus dengan adanya aku bisnis NASA, aku tetap bisa berprestasi loh gitu. Jadi nggak hanya menyuruh kamu nanti gabung NASA sebagainya, enggak, tapi memang dari yang memberitahu itu sudah mencontohkan terlebih dahulu gitu. Dan kita yang ngambil kan memang banyak keuntungannya yang kita dapat di NASA gitu loh. Jadi kita kayak lebih sharing-sharing aja, sharing-sharingnya dengan tidak melebih-lebihkan ya. Dengan adanya itu apa ya, kita sharing-sharingnya hal tersebut gitu loh. Kayak di NASA kita tidak kan edifikasi gitu. Ya kita tinggal mengedifikasi apa-apa udah sukses. Terus kan ada tuh orang-orang sukses sepantarannya kita gitu. Nah, edifikasi orang-orang tersebut gitu tanpa omdo, tapi memang ada buktinya gitu loh, entah dari sosial medianya mereka atau mungkin ada prestasinya mereka, kayak dulu kan Bagus NASA gitu kan. Ya gitu, aku menceritakan tentang Bagus NASA yang bisa masih muda dengan penghasilan segini gitu. Jadi kayak lebih bercerita sendiri. Anak muda sebenarnya itu mudah banget untuk dikomporin, cuma mempertahankan semangat mereka itu benar-benar harus berkali ke depan untuk orang dewasa. Karena kan pemikirannya belum ke depan, masih ngikutin mood. Semangat ya bisnis, nggak semangat ya udah gitu. Tapi enak banget kalau sama-sama mereka sih, kayak untuk visi misi ke depan tuh kayak mudah banget nyemangatinnya gitu. Juga nggak banyak kendala juga kalau untuk anak muda. Terus sekarang kan udah punya banyak uang nih, pengen kuliah lagi atau apa sih? Iya, udah daftar tahun ini. Insya Allah nanti April ikut ujian UTBK-nya. Daftar di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Oh, Unsud. Iya. Di Unsud. Nah, kemarin waktu SMK itu jurusannya apa? Dulu pas SMK ngambil jurusan akuntansi. Ada hubungannya ya? Enggak. Tapi pas itu Hitungan. tapi pas kuliah ini malahan mau ngambilnya itu ilmu komunikasinya. Oh, ini komunikasinya udah bagus. Iya, biar benerin lagi pas speakingnya kan. Pasti kan yang lainnya juga pada kepengen pinter ngomong kalau speakingnya gitu kan. Ya tujuannya kuliah ya untuk mencari ilmunya gitu loh, biar bisa dibagikan teman-teman semuanya. Aku yakin mereka punya bakat, cuma mereka bingung nih menyalurkannya bagaimana. Kan banyak kan bilang aku nggak pinter lah, aku nggak berani lah, aku nggak pinter ngomong, apa itu banyak alasan itu. Nah, ini benar-benar perlu digarisbawahi ya, kalau
orang mau sukses itu kebanyakan orang sukses juga itu mereka dari latar belakang itu orang nggak punya, mereka pendidikan juga nggak tinggi. Yang buat mereka sukses itu apa? Mereka punya impian dan punya daya juang gitu. Semua orang punya impian, tapi tidak semua orang mempunyai daya juang gitu. Jadi bagi kalian yang benar-benar kepengen sukses gitu kan, sukses itu nggak perlu bakat, sukses itu nggak perlu kalian dari keluarga mana, pinter enggaknya, yang terpenting kalian mau berusaha, mau melewati prosesnya, pasti kalian bisa berhasil dan sukses. Yes, luar biasa. Biar impiannya nggak mencela-mencela Mbak. Kalau impian nggak mence-mence, kalau aku tuh lebih kayak mengukur impian tersebut sih gitu. Kayak kita mau impian apa aja itu sebisa mungkin gitu, jelas impiannya tuh apa. Kayak kepengen mobil contohnya nih ya, mobil seperti apa gitu. Yang mobil HRV, CRV atau apa gitu, warnanya juga apa, mau tahun berapa, mau bulan apa, itu memang harus jelas. Nah dari situ kan kita bisa ngukur diri kita sendiri gitu. Dari lihat impian tersebut aja, harusnya buat kita itu udah semangat gitu dari impian tersebut. Gitu sih. Kayak lebih tahu sih motivasi apa sih yang harusnya tuh saya harus sukses tuh harus apa gitu, apa yang akan dicapai gitu loh. Nggak cuma aduh saya mau ngapain kayak gitu. Ya, nggak bingung. Luar biasa, butuh waktu berapa tahun Mbak? Kalau untuk fokus cuma 1 tahun untuk stokis, kalau dari awal gabung itu sekitar 2 tahun. Berarti ketika lulus udah seprofesi ya? Udah resmi stokis, alhamdulillah. Ya. Sekarang tinggal fokus aja. Terima kasih ya Mbak Lina ya. Mbak Trisnawati. Oke. Gitu ya teman-teman nih. Ini real. Saya lagi di Gombong Ini lagi bersama di SC teman-teman juga ya di SC ini sama teman-teman tuh. Wah, pelajar ini ya. Luar biasa mahasiswa. Mahasiswi ya. Mahasiswi sekarang mau mahasiswi. Oke, terima kasih Mbak Tina atas waktunya. Ya.